Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berjumpa lagi sahabat-sahabat Ekspedisi Iman. Kali ini kita lagi ada di sebuah danau, Bendungan Lahor tepatnya. Semoga sahabat-sahabat Ekspedisi Iman bisa juga berkunjung ke sini. Baik, kali ini kita akan masuk sesi segmen misteri. Nah, kali ini segmen misteri Ekspedisi Iman akan mengupas tentang misteri pohon korkot. Kali ini kita sudah ditemani sama tamu-tamu kita yang dari ujung adalah Bapak Amir, yang sebelah saya seperti biasa Ustadz Mijan, dan yang sebelah saya adalah Pak Bandi. Baik, kita langsung aja ke mengupas tentang misteri pohon korkot. Ustadz, bagaimana tanggapan Ustadz tentang misteri pohon korkot itu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ekspedisi Iman, jadi pohon korkot itu adalah nama sebuah pohon yang jenisnya adalah jenis terong-terongan dan termasuk semak belukar, ketinggiannya 1-4 meter. Jadi kalau termasuk jenis semak belukar, maka otomatis pohon korkot itu bisa digunakan untuk bersembunyi hingga puluhan orang, 10 itu bisa bersembunyi di balik rimbunnya pohon korkot. Nah, pohon korkot itu pohon dan dahannya berwarna putih. Ya, pohon dan dahannya berwarna putih dan banyak ditemukan di daerah yang dikuasai Zionis Israel saat ini di Palestina. Termasuk dulu di pemakaman Baqi, ya, di Madinah. Itu pernah ada pohon korkot. Nah, lantas ketika ada seorang sahabat yaitu Utsman bin Mas'un radhiyallahu an dimakamkan di pohon korkot, dimakamkan di pemakaman Madinah, maka pohon korkot itu ditebang. Ditebang jadi tidak ada lagi di pemakaman Baqi, yang itu pemakaman para sahabat Rasulullah yang syahid, yang gugur. Itu tidak ditemukan lagi pohon korkot di sekitar pemakaman Baqi. Nah, itu. Baik, terima kasih Ustadz Mijan atas cuplikan gambaran sedikit tentang pohon korkot. Mungkin dari Pak Amir ada yang perlu ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ketahui pertanyaan kami atau saya yang awam ini, yang masih baru mengikuti Ekspedisi Iman, maka ada pertanyaan yang berkaitan dengan pohon korkot tersebut. Kita ketahui pertanyaannya adalah bangsa Yahudi Israel banyak menanam pohon korkot ini. Apa tujuan dari penanaman tersebut oleh bangsa tersebut? Ya, orang-orang Zionis Israel yang menguasai beberapa kota dan sebagian besar wilayah di Palestina, termasuk di Haifa, terus Tel Aviv, itu kan Yafa nama aslinya sebelum dikuasai oleh Israel. Nah, di tepi barat ya, itu banyak sekali orang Zionis Israel itu mulai menanam pohon korkot. Di tepi barat itu banyak, sampai ribuan pohon korkot. Terus di Bukit Hermon itu 900 pohon korkot ditanam. Hingga nanti 2030 Masehi, itu ini kurang 6 tahun lagi, targetnya 5 juta pohon korkot ingin ditanam oleh orang-orang Israel Zionis. Apa tujuannya? Mereka menanam pohon korkot itu sebagai sambutan yang pertama kepada Mesiasnya, juru selamatnya, yaitu Dajjal.
Karena di akhir zaman nanti ketika Dajjal berhasil dibunuh Nabi Isa, maka pohon Gorkot itu sebagai perlindungan terakhir oleh orang-orang Israel Yahudi. Yang kedua tujuannya adalah dalam rangka untuk melindungi diri dari kejaran serbuan kaum muslimin di perang akhir zaman menjelang hari kiamat. Dan mereka membenarkan hadis Nabi tentang mereka akan dikejar-kejar oleh kaum muslimin, dan ada satu pohon yang melindungi mereka, yaitu pohon Gorkot. Itu tujuannya. Ya. Baik, terima kasih Ustadz Mijan. Begitu Pak Amir, tanggapan dari Ustadz Mijan. Oke. Nah, selanjutnya mungkin dari Pak Bandi ada pertanyaan. Insya Allah ada Ustaz. Pertanyaannya, mengapa pohon Gorkot ini dikatakan Rasulullah adalah pohonnya orang Yahudi itu Ustaz? Maksudnya gimana itu penjelasannya? Jadi Rasulullah pernah menyatakan la taqumus sa'atu hatta yuqatilul muslimun al-yahud. Jadi tidak akan terjadi hari kiamat hingga kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi. Fayahtabi'uhumul yahud. Kemudian orang Yahudi itu sampai bersembunyi fil syajar, terus miwaroil hajar, di pohon, di belakang batu. Nah, itu lantas batu dan pohon itu mengatakan, ya muslimun, ayyuhal muslimun, hada Yahudi ya khalfi. Wahai kaum muslimin, ini orang Yahudi di belakangku. Maka bunuhlah orang Yahudi yang ada di belakangku. Semua pohon-pohon dan batu-batu mengatakan seperti itu. Ini sebuah kemahabesaran, kemahakuasaan Allah, bahwa pepohonan sama bebatuan itu bisa ngomong, bisa memberitahu tentang keberadaan orang Yahudi kepada kaum muslimin. Illa syajaratul Gorkot, illal Gorkot, kata Nabi, kecuali pohon Gorkot. Fa innahu, karena sesungguhnya pohon Gorkot itu syajarul Yahud, yaitu pohonnya orang Yahudi. Jadi kapan itu terjadi? Ketika menjelang terjadinya hari kiamat kubro, hari kiamat besar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, makanya kemudian kenapa pohon Gorkot disebut pohon orang Yahudi? Karena pohon ini itu melindungi orang Yahudi, tidak mengatakan kepada kaum muslimin kalau di belakangnya ada orang-orang Yahudi. Nah, selanjutnya, kalau gitu kaum muslimin kalau memerangi orang Yahudi dan menang, berarti hari kiamat dekat dong. Nah, ini kan bagi sebagian orang mempertanyakan, lah, berarti kiamat sudah dekat. Nah, mengapa kita takut dengan kiamat kubro? Kan begitu. Justru yang harus kita takutkan itu adalah kematian, kiamat sugro, kematian yang selalu membayangi setiap kita, setiap jiwa yang hidup. Apakah lantas dengan kematian yang akan datang kepada kita itu bekal kita, kepedulian kita kepada kaum muslimin di Palestina, kepedulian kita terhadap pembantaian Israel terhadap kaum muslimin Palestina, ini lantas kemudian menjadi taruhan? Apakah kita peduli dengan urusan kaum muslimin atau tidak? Itu akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Yang terakhir, kalau pengen masuk surga, otomatis kiamat itu harus terjadi dan ganti dengan akhirat. Jadi nggak usah ditakutkan bahwa kiamat itu sudah dekat. Dan ketika kiamat kubro itu sudah terjadi, maka yang tinggal manusia itu adalah orang-orang yang tidak pernah mengenal lafaz Allah. Ya, jadi kaum muslimin itu sudah meninggal terlebih dahulu, dimatikan Allah dengan angin sejuk yang berhembus sebelum terjadi kiamat kubro. Jadi kiamat kubro itu akan disaksikan oleh manusia-manusia yang kafir, yang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala, dan itu sebagai siksaan terbesar di dunia. Ya, jadi kiamat hancur-hancuran itu siksaan terbesar bagi orang-orang kafir di dunia sebelum nanti siksaan yang kekal abadi di akhirat. Baik, terima kasih. Demikian sahabat ekspedisi iman,
apa yang kita bahas tentang pohon kopi ini semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share sesuatu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.